Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Maimun Mufazzah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman, di mana beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah, di bagian selatan Jazirah Arab, di mana daerah itu saat itu merupakan daerah terbelakang dari dunia. Kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Nah, maka dari itu banyak sekali kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Nah, untuk langsung memasuki ke materi kali ini, materi mengenai Nabi akhirul zaman, kita lihat pada zaman-zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sebagai nabi, padahal sudah sangat jelas bahwa banyak sekali dalil-dalil ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau nabi akhirul zaman. Berarti sudah terbukti bahwa ketika ada seseorang yang mengakui bahwa dirinya adalah nabi, berarti itu sudah dipastikan dia itu adalah nabi palsu. Dan kita langsung masuk nih, saya akan menunjukkan beberapa dalil ataupun hadis mengenai Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhirul zaman. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya adalah, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Lalu yang kedua ada dari Abu Daud dan yang lainnya dalam hadis Tauban At-Tawil bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya, tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Urawiyah, bab Zahab Un-Nubuwah, Musnad Ahmad, Marwiyat Anas bin Malik. Lalu yang keempat ada sabda dari Rasulullah SAW tersendiri. Beliau bersabda kepada Ali, hubunganmu denganku seperti hubungan Harun dengan Musa, tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Fadail As-Sahaba. Lalu yang kelima ada dari sabda Rasulullah SAW tersendiri bahwa beliau bersabda, tidak ada nabi yang akan datang sesudahku dan karena itu tidak akan ada umat lain pengikut nabi baru apapun. Diriwayatkan oleh Baihaqi, kitab Ul-Rawiyah, Tabrani. Lalu yang contoh hadis yang keenam dari sabda Rasulullah SAW bahwa beliau menjelaskan kepada suku Israel, yaitu suku Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Jika seseorang nabi meninggal dunia, seorang nabi lain, tetapi tidak ada nabi yang datang sesudahku, hanya para khalifah yang menjadi penerusku. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ul-Manaqib. Nah, sudah jelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW merupakan nabi akhirul zaman. Ketika sekarang banyak sekali orang yang mengaku nabi palsu, itu dipastikan mereka bukan nabi. Mereka hanyalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang-orang yang merasa ilmunya paling tinggi, namun mereka tidak bisa memanfaatkan pada hakikat ilmu tersebut. Nah, Rasul atau nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, yang mana beliau mendapatkan mukjizat
Al-Quran untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu umat muslim. Namun walaupun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, namun Nabi Muhammad SAW adalah manusia pemimpin seluruh alam, tidak membedakan agama apapun, dan beliau sudah mengajarkan bahwa toleransi dalam agama juga perlu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidaklah seseorang yang merasa dirinya bangga mendapatkan mukjizat Al-Quran dan hanya kepada walaupun ditujukan kepada Islam, beliau sangatlah mengajarkan pada umatnya bahwa kita tetap menghormati agama lain. Dan Nabi Muhammad SAW juga merupakan nabi akhir zaman, di mana beliau adalah nabi terakhir. Walaupun beliau nabi terakhir, namun nama beliau itu sudah ada sejak terciptanya Nabi Adam, bahwa sudah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah berselawat sejak dahulu, sejak belum diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu kenapa sih Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi akhirul zaman? Kita lihat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhirul zaman. Yang pertama yaitu Muhammad, ucapan bapak perseorangan, bermakna beliau merupakan bapak dunia, bapak seluruh orang atau manusia, bukan bapak bangsa Arab, terlebih bapaknya orang Timur Tengah. Lalu yang kedua, Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Hal ini untuk pria konser prasangka di antara orang Arab pada waktu itu, yang mana waktu itu mereka menganggap bahwa beliau seorang ahli syair, bahkan lebih buruk memandang beliau sebagai tukang sihir. Nah, lalu yang ketiga, Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyaknya ayat Al-Quran, hanya satu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhirul zaman, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir, menunjukkan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, pasti kita sebagai manusia secara normal bertanya-tanya, beribu-ribu pertanyaan pasti akan datang ketika seseorang berargumen mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhirul zaman. Mengapa sih Nabi Muhammad menjadi bapak dunia? Mengapa sih Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir? Mengapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Nah, kita sebagai manusia, pikiran kita, otak kita itu hanya terbatas, tidak sampai kepada logika-logika yang pada dasarnya wallahu alam bishawab ya. Namun ada yang mengatakan dari ahli bahasa mengenai makna kalimat khotama, yaitu dengan al-istisaqu wal man'u lihat lisanul babkha Arab. Artinya tidak menolak sesuatu. Dengan demikian Al-Quran menyebutkan Muhammad sebagai khotaman nabiyyin, artinya pasti dan tidak ragu bahwa Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan menolak orang yang mengaku nabi di kemudian harinya. Nah, dengan itu maka kita tahu bahwa kita pertanyaan seperti ini cukup mengimani apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat tersebut
di Quran surat Al-Ahzab itu juga sudah dijelaskan bahwa ditutup dengan kata yang artinya dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menolak bahwa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita wajar sebagai manusia berpikir seperti itu. Namun sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi akhirul zaman. Oke teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi kali ini dari saya. Sudah disimpulkan oleh saya dari awal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu untuk menerima wahyu darinya dan disampaikan kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya nabi akhir zaman, namun beliau juga rasul akhir zaman. Dan ketika zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya sebagai nabi, dipastikan dia bukanlah nabi, karena sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.